Kedatangan Benjamin Sesko ke Old Trafford membuat Milan bergerak cepat, karena Hojlund kemungkinan besar akan dilepas. Namun, hambatannya adalah harga. Mu dikabarkan meminta sekitar 880 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dari rumor awal. Milan sendiri ingin meminjam Hojlund dengan opsi beli, tapi Mu kabarnya kurang tertarik dengan skema itu. Perlu diingat, Mu membeli Hojlund dari Atalanta seharga 1,5 triliun rupiah tahun lalu. Artinya, mereka tidak ingin rugi. Kini, Milan harus berpikir ulang, apakah layak mengeluarkan dana sebesar itu untuk satu pemain, atau sebaiknya mencari alternatif yang lebih terjangkau. Waktu terus berjalan, dan persaingan mendapatkan striker berkualitas semakin ketat. Apakah Rossoneri akan berani ambil risiko, atau justru mengalihkan fokus ke target lain? Aston Villa resmi mengumumkan bahwa Lucas Digne memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Kontrak lamanya sebenarnya akan berakhir pada Juni tahun depan, tapi sang bek kiri memilih untuk tetap bertahan di Villa Park. Sejak direkrut dari Everton pada Januari tahun 2023, Digne telah mencatat 128 penampilan dan menjadi salah satu pemain paling konsisten di bawah pelatih Unai Emery. Meski sempat mendapatkan tawaran dari klub lain, Digne memilih bertahan. Alasannya, kenyamanan hidup di Inggris bersama keluarganya dan komitmennya terhadap proyek jangka panjang Villa. Sikap loyal dan performa stabil membuat Digne jadi sosok penting dalam skuad Aston Villa musim ini. Manchester City resmi melepas bek muda mereka, Vitor Reis, ke klub La Liga Girona dengan status pinjaman untuk musim 2025/26. Pemain asal Brasil berusia 19 tahun ini baru bergabung dari Palmeiras Januari lalu, dan tampil 4 kali bersama skuad utama City, termasuk jadi starter saat menang atas Wydad AC di Piala Dunia antar klub. Meski sempat bersinar, Reis memang diproyeksikan sebagai pemain masa depan. Maka, peminjaman ke Girona, klub saudara, dalam jaringan City Football Group, jadi langkah ideal untuk menambah jam terbangnya. Langkah ini juga bagian dari strategi Pep Guardiola yang tengah merampingkan skuad setelah City belanja besar di musim panas. Reis jadi bek muda ketiga yang dipinjamkan, menyusul James Simpson-Pouce dan Max Allen. Nama-nama seperti Claudio Echeverri dan Severin Naipan juga kabarnya bakal menyusul. Striker Manchester City, Erling Haaland, kembali masuk nominasi Ballon d'Or 2025, bukti konsistensinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia. Sejak datang ke Etihad, Haaland menjelma jadi mesin gol. Meskipun musim lalu Manchester City gagal meraih trofi, Haaland tetap bersinar dengan catatan gol yang luar biasa, baik di Premier League maupun Eropa. Masuknya Haaland ke daftar kandidat Ballon d'Or jadi pengakuan global terhadap kemampuannya, bahkan saat timnya tampil di bawah ekspektasi. Di Norwegia, kabar ini disambut antusias. Publik berharap Martin Odegaard juga masuk nominasi, apalagi ia membawa Arsenal ke posisi runner-up Liga Inggris dan semifinal Liga Champions. Tapi Odegaard justru tidak masuk daftar akhir, memicu perdebatan. Kini, harapan Norwegia bertumpu pada Haaland. Jika menang, ia akan mencetak sejarah sebagai pemain Norwegia pertama yang merebut Ballon d'Or. AC Milan tengah melakukan pendekatan serius untuk merekrut striker Liverpool, Darwin Núñez. Pemain asal Uruguay itu masuk dalam radar utama pelatih Max Allegri untuk memperkuat lini serang Rossoneri. Milan kabarnya sudah berbicara dengan agen sang pemain dan membuka komunikasi awal dengan Liverpool. Tapi, harga jadi kendala utama. Liverpool mematok harga sekitar 70 juta euro, meski masih mau negosiasi hingga 65 juta. Masalahnya, Milan kini mendapat saingan dari Al Hilal. Klub asal Arab Saudi itu menawarkan 53 juta euro plus bonus, total bisa tembus 65 juta euro. Ditambah, gaji besar, 400.000 pound per pekan, hampir 3 kali lipat gaji Núñez di Liverpool. Sekarang semua tergantung Núñez, bertahan di Eropa atau menerima tantangan baru dengan bayaran luar biasa di Timur Tengah. Manajer Liverpool,
Arne Slot memastikan Jeremy Frimpong akan jadi opsi utama untuk menggantikan Mohamed Salah saat AFCON 2025. Salah akan absen membela Mesir mulai Desember hingga Januari, yang bisa membuatnya melewatkan hingga 6 laga Premier League, termasuk lawan Tottenham, Wolves, Leeds, Fulham, dan Arsenal. Didatangkan dari Bayer Leverkusen seharga 29,5 juta pound, 613 miliar rupiah, Frimpong awalnya diplot sebagai bek kanan pengganti Trent Alexander-Arnold. Namun, Slot melihat potensi besar sang pemain untuk juga bermain di sayap kanan. Kami merekrut Frimpong bukan hanya karena dia bek kanan, tapi juga karena dia bisa main lebih maju sebagai winger. Kami sadar akan kehilangan Mo Salah, dan itu cukup signifikan, ujar Slot. Slot menambahkan, masih ada opsi lain untuk posisi sayap, tapi Frimpong akan mulai diberi menit bermain di awal musim guna beradaptasi sebelum AFCON dimulai tanggal 21 Desember. Absennya Salah juga jadi peluang bagi winger lain Liverpool untuk unjuk gigi dan menjaga intensitas serangan The Reds. Striker Chelsea, Nicholas Jackson, dilaporkan secara resmi meminta hengkang dari Stamford Bridge sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Bayern Munchen, Newcastle, dan Aston Villa menjadi beberapa klub yang langsung merespons situasi ini. Jackson, yang sempat jadi pahlawan di final UEFA Conference League, mengalami masa sulit belakangan ini. Ia terkena 2 kartu merah dalam 4 laga terakhir, absen di Premier League dan sebagian besar laga Piala Dunia antar klub FIFA, meski Chelsea keluar sebagai juara. Kehadiran penyerang baru seperti Joao Pedro dan Liam Delap membuat peluang bermain Jackson diperkirakan akan berkurang musim ini. Hal inilah yang mendorongnya menyatakan keinginan untuk pergi. Menurut TBR Football, minat datang dari berbagai penjuru, Bayern dan klub Bundesliga lain, serta pemantauan dari Spanyol dan Italia. Di Inggris, Newcastle dan Aston Villa bahkan sudah mulai bergerak. Chelsea sendiri tengah sibuk dalam persiapan pramusim. Mereka akan melakoni laga uji coba pertama melawan Bayer Leverkusen, disusul AC Milan, sebelum membuka Premier League kontra Crystal Palace. FC Barcelona mengonfirmasi Robert Lewandowski akan absen di Johan Gamper Trophy melawan Como, Minggu, karena ketidaknyamanan otot paha kiri. Klub tak menyebut durasi pemulihan, namun jurnalis Xavi Hernandez Navarro memperkirakan sang striker akan menepis sekitar 2 minggu. Jika prediksi itu benar, partisipasi Lewandowski di laga pembuka La Liga kontra RC de Mallorca pekan depan terancam. Musim lalu, penyerang 36 tahun ini menjadi top skor Barca dan masuk nominasi Ballon d'Or bersama Lamine Yamal, Pedri, dan Rafinha. Absennya Lewandowski jadi tantangan bagi Hansi Flick, terlebih Inigo Martinez juga masih cedera. Ferran Torres diproyeksikan sebagai pengganti, tapi kondisinya belum 100% fit. Jika ia tak bisa tampil, rekrutan anyar Marcus Rashford berpeluang menjalani debut sebagai ujung tombak dan menarik perhatian sang pelatih. Menjelang laga pramusim terakhir Barcelona melawan Como pada tanggal 10 Agustus, 2 pilar utama diragukan tampil. Dani Olmo berlatih terpisah akibat kelebihan beban otot, sementara Robert Lewandowski dipastikan absen karena cedera paha kiri. Status keduanya untuk laga pembuka La Liga masih belum pasti. Manajer Hansi Flick menegaskan hanya akan menurunkan pemain yang benar-benar bugar. Ferran Torres juga belum pulih sepenuhnya, sehingga Marcus Rashford diproyeksikan menjadi penyerang utama. Di sayap, Rafinha dan Lamine Yamal kemungkinan akan menjadi starter, sedangkan Fermin Lopez berpeluang kembali tampil di posisi gelandang serang setelah pramusim yang impresif. Laga kontra Como akan menjadi ujian kedalaman skuad sekaligus kesempatan bagi pemain pelapis untuk meyakinkan Flick sebelum musim dimulai. Atletico Madrid dikabarkan mengajukan tawaran 25 juta euro plus 5 juta euro bonus untuk penyerang Napoli, Giacomo Raspadori. Kontrak hingga 2030 sudah disepakati dengan sang pemain, namun Napoli mematok harga 30 juta euro tanpa bonus sehingga negosiasi masih berlangsung. Minimnya menit bermain di Napoli, apalagi setelah kedatangan Lorenzo Luca dan Noah Lang, membuat Raspadori terbuka pindah demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Musim lalu ia mencetak 6 gol dan 1 assist dalam 29 laga Serie A, meski hanya 11 kali jadi starter.
Diego Simeone mengincarnya berkat fleksibilitasnya bermain sebagai penyerang tengah atau second striker, untuk memperkuat lini depan bersama rekrutan baru Thiago Almada dan Matteo Ruggeri. Transfer ini bisa memicu keluarnya Alexander Sørloth, top skor Atletico musim lalu dengan 20 gol. Napoli sendiri berpotensi menggunakan dana penjualan Raspadori untuk memburu target seperti Yunus Musah atau Jack Grealish. Burnley mengumumkan perekrutan striker Albania, Armando Broja, dari Chelsea dengan kontrak 5 tahun senilai hingga 20 juta pound termasuk bonus. Pengumuman dilakukan lewat unggahan kreatif bertema Indiana Jones di media sosial klub. Broja, 23 tahun, mengaku antusias memulai babak baru di Turf Moor. "Saya siap dan akan memberikan segalanya setiap kali mengenakan seragam celaret," ujarnya. Karir Broja di Chelsea sempat terhambat cedera lutut parah saat jeda Piala Dunia 2022. Ia hanya mencatat 38 penampilan, mencetak 3 gol dan 2 assist, sebelum masuk daftar jual musim panas ini. Musim lalu, ia dipinjamkan ke Everton namun gagal mencetak gol dalam 11 laga. Di Burnley, Broja akan bersaing dengan Zian Fleming dan Lyle Foster untuk posisi penyerang utama, menjadi bagian dari persiapan klub menghadapi Premier League 2025/26. Al Nassr dikabarkan membuka negosiasi untuk merekrut winger Bayern Munich, Kingsley Coman, demi memperkuat lini serang musim 2025/26. Klub Liga Pro Saudi itu menawarkan kontrak hingga 2028 dengan gaji euro 20-25 juta per tahun, melampaui bayaran Coman di Bayer yang saat ini 17 juta euro. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027, persaingan ketat dan menurunnya peran membuat Bayer terbuka melepas pemain 29 tahun itu. Tawaran resmi diperkirakan segera diajukan guna memenuhi valuasi klub Jerman. Coman bergabung dari Juventus pada 2017 dan telah meraih Liga Champions serta 8 gelar Bundesliga. Namun, musim lalu ia hanya mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 27 laga, sementara talenta muda mulai merebut panggung. Jika transfer terwujud, Coman akan bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr, menjadi bagian dari ambisi klub membangun skuad juara setelah gagal menjuarai Liga Pro Saudi musim lalu. Saga ini diprediksi panas hingga penutupan bursa tanggal 30 Agustus tahun 2025. Tottenham Hotspur dilaporkan berada di posisi terdepan untuk memulangkan Harry Kane dari Bayern Munich pada musim panas 2026. Menurut Football Insider, klub London Utara itu tengah menyiapkan skenario untuk membawa pulang top skor sepanjang masa mereka, dengan keinginan kuat dari kedua pihak untuk kembali bekerja sama. Namun, langkah ini terancam oleh minat serius Barcelona. Meski terkendala masalah finansial, laporan Vicajes menyebut Blaugrana melihat Kane sebagai solusi jangka panjang di lini depan dan siap menguji tekad Tottenham. Saga transfer ini diperkirakan menjadi salah satu yang terbesar musim depan, mempertemukan dua klub besar Eropa dalam persaingan memperebutkan penyerang berusia 32 tahun tersebut. Arsenal mengonfirmasi Ethan Nwaneri telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun hingga 2030, sekaligus mengakhiri rumor ketertarikan dari Chelsea. Perpanjangan ini menjadi salah satu prioritas utama The Gunners jelang musim baru, setelah sebelumnya mengikat Gabriel Magalhaes dan Miles Lewis Skelly. Nwaneri, 17 tahun, menjalani musim debut impresif dengan 9 gol di semua kompetisi. Ia bermain di posisi gelandang nomor 8 dan sempat mengisi sayap kanan saat Bukayo Saka cedera. Kedepannya, klub berencana menetapkan posisi tetapnya di tim utama. "Saya merasa di rumah di sini dan ingin membantu klub meraih kemenangan sebanyak mungkin," ujar Nwaneri. Real Madrid dilaporkan membidik gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, untuk transfer musim panas 2026. Pemain Portugal berusia 25 tahun itu diproyeksikan menggantikan Luka Modric yang pindah ke AC Milan. Xabi Alonso disebut mengagumi gaya main Vitinha dan melihatnya sebagai pengatur permainan ideal. Los Blancos menunda pembelian besar hingga 2026 untuk mengaktifkan klausul rilis sang pemain senilai 90 juta euro, meski hubungan dengan PSG tegang pasca saga Mbappe. Vitinha tampil gemilang musim lalu,
membantu PSG meraih Liga Champions dengan 8 gol dan 5 assist dalam 58 laga, plus nominasi Ballon d'Or 2025. PSG bertekad mempertahankannya hingga kontrak 2027, namun Madrid harus bersaing dengan Manchester City dan Bayern Munich. Dengan Jude Bellingham cedera hingga Oktober, perekrutan Vitinha menjadi langkah strategis untuk mengamankan masa depan lini tengah Los Blancos. Cristiano Ronaldo memuji Victor Gyökeres sebagai pemain spesial usai striker Swedia itu bergabung dengan Arsenal dari Sporting Lisbon seharga 64 juta pound. Gyökeres meninggalkan Sporting setelah mencetak 97 gol dalam 102 laga dan membantu klub meraih gelar Liga Portugal serta Piala Portugal musim lalu. Meski kehilangan bomber utamanya, Ronaldo yakin Sporting tetap kompetitif. Ia menilai kedatangan Luis Suarez dari Almeria dan Konrad Harder bisa membantu lini depan tim. Gyökeres spesial, tapi tim harus beradaptasi, ujarnya. Gyökeres sudah 2 kali tampil untuk Arsenal di pramusim melawan Tottenham dan Villarreal, namun belum menunjukkan performa terbaik. Ia berpeluang unjuk gigi saat menghadapi Athletic Bilbao di Emirates Cup. Ketegangan antara Barcelona dan Marc-Andre ter Stegen memuncak usai kiper 33 tahun itu menolak menandatangani laporan medis yang dibutuhkan klub untuk mendaftarkan pemain baru ke La Liga. Akibatnya, Barca membuka berkas disiplin dan mencopotnya sementara dari jabatan kapten. Lewat pernyataan di media sosial, ter Stegen membantah tuduhan bahwa ia menghambat pendaftaran pemain. Ia menegaskan waktu pemulihan 3 bulan disampaikan setelah konsultasi dengan pakar, dan perekrutan pemain dilakukan sebelum ia menjalani operasi. Ia menyatakan siap menandatangani otorisasi laporan medis, menegaskan cinta dan komitmennya untuk Barca, serta berharap masalah diselesaikan lewat dialog. Banyak yang mungkin berubah, tapi satu hal tidak, aku mencintaimu, Culers. Tulisnya. Dalam laga persahabatan tertutup melawan Leganes, pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, membuat kejutan dengan memainkan David Alaba di lini tengah. Alaba tidak menjadi starter, tetapi masuk di akhir laga menggantikan trio gelandang utama Federico Valverde, Dani Ceballos, dan Brahim Diaz dalam formasi 4-3-3. Eksperimen ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan Alaba, yang kini menjadi bek tengah pilihan kelima di belakang Rudiger, Militao, Husen, dan pemain akademi Asensio. Meski demikian, pemain Austria berusia 33 tahun itu bertekad bertahan dan siap beradaptasi demi menit bermain. Langkah Alonso juga diyakini terkait pencarian pengganti Toni Kroos. Dengan pengalaman Alaba bermain di lini tengah saat di Bayern Munich, ia mungkin menjadi opsi internal untuk mengisi kekosongan tersebut, meski belum pasti apakah peran barunya akan berlanjut di laga resmi. Kingsley Coman resmi menjadi rekrutan anyar Al Nassr pada bursa transfer musim panas ini. Winger asal Prancis itu meninggalkan Bayern Munich setelah hampir 1 dekade membela raksasa Bundesliga. Kepindahan Coman disebut dipicu oleh proyek ambisius Al Nassr yang ingin memperkuat lini serang mereka bersama Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Dengan kecepatannya yang mematikan dan pengalaman di level tertinggi, Coman diharapkan menjadi senjata baru untuk menembus pertahanan lawan di Liga Pro Saudi. Kontrak berdurasi 3 tahun dikabarkan membuatnya menjadi salah satu pemain sayap dengan bayaran tertinggi di dunia, sekaligus menjadi bukti bahwa Liga Arab Saudi terus menarik bintang-bintang top Eropa. Alexander Isak resmi memperpanjang kontraknya bersama Newcastle United hingga tahun 2030. Striker asal Swedia itu menjadi pilar utama The Magpies sejak bergabung dari Real Sociedad pada 2022, dengan catatan gol yang impresif di Premier League. Keputusan ini menjadi kabar gembira bagi fans Newcastle yang khawatir akan minat klub-klub besar Eropa pada Isak. Manajemen klub menegaskan bahwa Isak adalah bagian penting dari proyek jangka panjang untuk membawa Newcastle bersaing di papan atas Liga Inggris dan kembali ke Liga Champions. Dengan kontrak baru ini, Isak juga menerima kenaikan gaji signifikan, menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan kerja sama hingga bertahun-tahun ke depan. Anggota Dewan Olahraga Bayern Munich, Max Eberl,
membantah keras rumor yang mengaitkan klubnya dengan striker Chelsea, Nicholas Jackson. Menurutnya, Bayer tidak membutuhkan penyerang baru setelah mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool seharga 75 juta euro musim panas ini. Eberl menegaskan, Bayer sudah puas dengan 3 rekrutan baru mereka, Jonathan Tah, Luis Diaz, dan Tom Biskov, meski kini sedang dilanda cedera panjang pada beberapa pemain kunci. Ia memastikan tidak akan ada pembelian darurat sebelum bursa transfer ditutup tanggal 1 September. Eberl juga menolak klaim bahwa dirinya telah berbicara dengan Jackson atau Chelsea, dan menyebut rumor tersebut terlalu dilebih-lebihkan media.